kerja nyata merupakan suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Melalui kesempatan ini, mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah masyarakat dengan membantu menyelesaikan atau menangani permasalahan yang ada. Kuliah kerja nyata bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan kemampuan dalam hidup bermasyarakat karena kegiatan kuliah kerja nyata hadir sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui program-program yang nantinya dilaksanakan oleh mahasiswa. Universitas Diponegoro berkolaborasi dengan UNICEF mengadakan KKN tematik bertemakan percepatan imunisasi dalam rangka mendukung program Kejar dan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 dengan tujuan untuk memobilisasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendukung Kejar dan Bian melalui pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. KKN tematik ini hadir dalam rangka adanya permasalahan berupa terkendalanya pelaksanaan imunisasi pada anak yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 selama beberapa tahun terakhir. KKN tematik Universitas Diponegoro diharapkan dengan program-programnya dapat berguna serta bermanfaat bagi warga di wilayah terkait. Universitas Diponegoro telah menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan KKN tematik percepatan imunisasi dalam rangka mendukung program Kejar dan Bian tahun 2022 ini dari tanggal 25 Juli hingga 3 September tahun 2022. Pelaksanaan KKN tematik ini tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Kedunguni berjarak sekitar 13 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Secara keseluruhan, wilayah ini memiliki luas 22,93 km persegi. Dalam wilayah Kecamatan Kedunguni terdapat dua puskesmas, yaitu Puskesmas Kedunguni 1 dan Puskesmas Kedunguni 2. Pelaksanaan KKN tematik Kabupaten Pekalongan terpusat di wilayah Puskesmas Kedunguni 1 yang memiliki cakupan wilayah berupa 2 kelurahan dan 9 desa, yaitu terdiri dari Pakis Putih, Rawacacing, Langkap, Tosaran, Pacomblangan, Proto, Kuayangan, Podo, Salak Brojo, dan Kedunguni Barat serta Kedunguni Timur. Kecamatan Kedunguni memiliki permasalahan berupa wilayah yang kumuh, mulai dari banyak rumah yang tidak layak huni, bangunan tidak teratur, ruas jalan tidak memadai, jaringan drainase lingkungan kurang memadai, dan banyak bangunan rumah didirikan tanpa mempedulikan estetika, kesehatan, dan sarana-prasarana pemukiman yang layak. Penelitian mengenai kualitas hidup dalam Kecamatan Kedunguni penting untuk dilakukan karena Kedunguni berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan sebagai daerah investasi tinggi. Hal ini akan memicu pertumbuhan wilayah Kedunguni yang sangat pesat di masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan yang sesuai, maka akan menyebabkan kota mengalami penurunan kualitas sarana dan prasarana, kesenjangan ruang dan ekonomi yang semakin besar, serta masalah lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan imunisasi Kejar dan Bulan Imunisasi Anak Nasional, beberapa tentu saja terdapat hambatan atau kendala yang menjadi permasalahan dalam kegiatan, seperti pada beberapa wilayah yang masih banyak masyarakat yang masih kontra terhadap kegiatan imunisasi. Hal tersebut muncul karena banyaknya berita hoaks mengenai kegiatan imunisasi, sehingga capaian anak tidak mencapai target. Dalam beberapa tahun terakhir, karena adanya pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan di kecamatan ini, yaitu terkendalanya pelaksanaan imunisasi pada anak. Kuliah kerja nyata tematik Universitas Diponegoro di daerah Kecamatan Kedunguni diharapkan dengan program-programnya dapat berguna serta bermanfaat bagi warga di wilayah tersebut. Di balik permasalahan tersebut, potensi yang dimiliki Kecamatan Kedunguni adalah jumlah penduduk Kecamatan Kedunguni yang banyak. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga pembangunan akan semakin pesat.
Namun, hal ini apabila tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kemudian, nilai perekonomian di Kedunguni sudah baik sejak dahulu, terutama sebagai pusat sentra industri batik di Kabupaten Pekalongan. Pihak pemerintah juga terus memberikan dukungan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti pasar, akses jalan raya, masjid, dan sarana publik lainnya yang dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat. Dari permasalahan yang ada di Kecamatan Kedunguni, kami coba selesaikan dengan memanfaatkan potensi masyarakat Kecamatan Kedunguni melalui program yang kami laksanakan pada rangkaian kegiatan KKN kami, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pencerdasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi. Pada program multidisiplin, sesuai dengan tema KKN tematik kali ini, kami melakukan edukasi dalam rangka mendukung percepatan imunisasi kejar dan Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022. Tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa saja gejala medis yang mungkin timbul dan bagaimana penanganannya, serta memberikan pemahaman lebih mengenai imunisasi anak, terutama mengenai hoaks imunisasi yang telah berkembang di masyarakat. Kemudian, melalui program multidisiplin, pelaksanaan giat imunisasi kejar dan Bulan Imunisasi Anak Nasional di setiap desa pada cakupan wilayah Puskesmas Kedunguni 1. Kegiatan berupa pemberian penghargaan kepada desa yang memenuhi kriteria sebagai desa tergiat imunisasi tahun 2022. Tujuan program ini untuk memberikan motivasi bagi setiap desa yang ada pada cakupan wilayah Puskesmas Kedunguni 1 agar dapat meningkatkan capaian peserta imunisasi anak, sehingga sesuai dengan jumlah target. Program ini menghasilkan Kelurahan Kedunguni Barat sebagai wilayah tergiat imunisasi. Di sini, kami juga rutin membantu kegiatan posyandu yang dilaksanakan di berbagai desa di Kecamatan Kedunguni, misalnya seperti membantu distribusi vaksin, melakukan pencatatan, dan membantu melakukan pengukuran tinggi, berat, dan lingkar kepala balita. Setelah itu, kami juga membantu untuk melakukan penginputan data peserta imunisasi Bulan Imunisasi Anak melalui aplikasi Sehat Indonesiaku. Aplikasi tersebut merupakan salah satu terobosan dari Kementerian Kesehatan dalam menyukseskan pencatatan data dan pemantauan kondisi pasien sehingga warga Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Selain itu, kami juga melakukan berbagai kegiatan monodisiplin, diantaranya seperti kegiatan berupa pembagian miniatur kapal pada peserta imunisasi posyandu. Program ini dilakukan pada saat imunisasi berlangsung. Harapannya, melalui miniatur kapal ini dapat mengalihkan fokus dan pandangan anak saat diimunisasi, sehingga petugas kesehatan dapat melakukan proses imunisasi dengan efektif. Kemudian, memberikan ajakan kepada masyarakat desa yang dikemas dengan poster semenarik mungkin agar masyarakat ikut serta menyukseskan program Kejar dan Bian dengan membawa anak ke tempat layanan kesehatan terdekat. Kemudian yaitu pembuatan media publikasi yang menginformasikan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI dan Bulan Imunisasi Anak Nasional yang dikemas dalam bentuk brosur dan poster, serta berupa pembuatan atau pengelolaan media publikasi pada sosial media Instagram Puskesmas Kecamatan Kedunguni 1. Kemudian pembuatan majalah dinding yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Kedunguni akan pentingnya imunisasi untuk anak karena masih maraknya informasi yang tidak benar mengenai dampak imunisasi. Hal ini diakibatkan karena kurangnya media informasi terpusat. Kemudian, sosialisasi mengenai pentingnya peran kader posyandu dalam meningkatkan jumlah peserta imunisasi. Dan pentingnya anak-anak melakukan imunisasi rutin agar terhindar dari berbagai macam penyakit sebagai bentuk dukungan terhadap program Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022.
Kemudian dilakukan pembuatan pemetaan dan penggambaran radius cakupan rumah tangga atau RT terhadap posyandu yang diharapkan bisa digunakan sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi Puskesmas Kedunguni 1 dalam upaya meningkatkan partisipasi warganya pada kegiatan imunisasi. Kemudian pembuatan peta persebaran yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui lokasi posyandu bagi masyarakat Desa Pacomblangan yang belum memiliki denah persebaran lokasi posyandu sehingga dapat memudahkan warga dalam menuju lokasi pelaksanaan imunisasi. Kemudian kegiatan berupa sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak yang turut membangun kemajuan di bidang kesehatan seperti pengadaan vaksin gratis. Kemudian sosialisasi pembukuan yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pembukuan bagi para kader posyandu dalam proses pencatatan dan pembukuan yang efektif dan efisien dengan menggunakan aplikasi buku kas. Kemudian yaitu sosialisasi yang dilakukan sebagai bentuk pencerdasan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran serta dan kerjasama seluruh pihak dalam kesuksesan dan keberjalanan suatu program kebijakan dari pemerintah. Kemudian, program berupa rancangan desain 2 dimensi dan 3 dimensi yang menjadi masukan bagi pihak posyandu desa yang harapannya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan antusiasme peserta karena suasana posyandu pada saat imunisasi terkesan lebih menyenangkan. Kemudian analisa yang memudahkan pengguna denah untuk mengetahui letak pintu dan ventilasi. Hal ini akan sangat berguna ketika terjadi bencana seperti kebakaran gedung. Pengguna denah akan lebih mudah dalam mencapai pintu ataupun ventilasi yang nantinya dapat digunakan untuk menyelamatkan diri. Kemudian, program berupa pengambilan data, pengumpulan landasan teori, evaluasi, dan mendesain ulang toilet umum Puskesmas Kedunguni yang diharapkan bisa digunakan sebagai panduan bagi Puskesmas Kedunguni 1 dalam meningkatkan kualitas fasilitasnya. Kemudian, program yang bertujuan untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan pendataan peserta imunisasi balita, sehingga akan diketahui dengan mudah apakah capaian peserta sudah sesuai dengan target sasaran. Formulir ini akan memudahkan dalam memantau keberjalanan dan keberhasilan bulan imunisasi anak nasional di wilayah Kecamatan Kedunguni 1. Kemudian kegiatan berupa pendataan secara door-to-door menggunakan aplikasi CS Entry kepada seluruh masyarakat Desa Podo yang memiliki balita. Hal ini dilakukan untuk membantu kader kesehatan agar lebih memudahkan pihak Puskesmas Kedunguni 1 terkait penginputan data gizi balita. Terima kasih mahasiswa Undip yang sudah KKN tematik di Puskesmas Kedunguni 1. Kami merasa terbantu sekali pada pelaksanaan BIAN, terutama pada saat pelaksanaan teknis dan juga administrasi pelaporan sangat membantu kami sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bermanfaat lagi dan lebih baik lagi pada saat pelaksanaan KKN-nya. Demikian dari kami Puskesmas Kedunguni 1. Semoga lancar untuk meneruskan studinya. Ya, terima kasih. Saya perwakilan dari Bidang Puskesmas Kedunguni 1 yang telah menemani panjenengan dalam mungkin ada yang BIAN ya, imunisasi anak balita BIAN, sama mungkin ada yang dari data yang imunisasi yang lain. Pesan-pesan saya bagus, mungkin ada errornya di pendataan itu ya. Itu bagus. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmu yang panjenengan dapat dari panjenengan ikut mungkin salah satu bidan bisa bermanfaat bagi panjenengan. Yang bagus bisa diambil, yang jelek tolong jangan ditiru, okay? Karena namanya manusia kadang ada kesalahan, okay? Itu mungkin dari kami perwakilan Bidan Puskesmas Kedunguni 1. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.